Halo, selamat pagi. Kali ini saya akan ngasih tahu bagaimana cara menggunakan simple moving average. Nah, jadi untuk moving average yang kita gunakan itu adalah moving average 50, 100, dan 200. Nah, cara pasangnya kita buka tampilan chart seperti ini. Lalu kita pilih daily ya. Nah, ini menunya di sini. Kita klik. Lalu pilih yang moving average. Nah, ini diganti mudah atau simple. Periodnya untuk yang pertama 50, selesai. Lalu kita tambahkan lagi moving average-nya, chart utama ya, ini tanda plus. Kita ganti angkanya menjadi 100. Kalau untuk warnanya bebas ya, mau warna apa aja terserah Anda. Oke, yang ketiga kita pakai moving average 200. Nah, jadi untuk simple moving average ini kita bisa lihat di market GBP/USD ya. Nah, kita bisa pakai standarnya itu di H4. Nah, jika teman-teman lihat di sini, sekarang GBP/USD itu ketahan di area moving average 200. Nah, artinya kalau misalnya moving average 50 ini menandakan 50 candle ke belakang. Jadi rata-rata 50 candle sebelumnya. Nah, kalau yang 100 ini berarti 100 candle, kalau 200 itu berarti 200 candle. Tergantung time frame yang kita gunakan. Kalau misalnya kita gunakan H1 seperti ini. Nah, di sini ya. Ini harga dari sini menabrak ya, candle ya maksudnya ya, menabrak area moving average 50. Nah, kalau misalnya dilihat di sini garis moving average 50 yang warna merah ya, itu kan downtrend. Artinya ketika sudah ditabrak, ini harga berubah menjadi uptrend. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat juga di sini moving average 50 nge-cross ke moving average 200 dan juga 100. Jadi rata-rata untuk 50 candle di time frame H1 itu udah bergerak bullish ya. Kalau misalnya kita lihat di sini memang harganya sudah naik ya di H1. Nah, tapi kita bisa cek di daily. Nah, kalau di daily berarti GBP/USD ini bisa mengejar ke area ini, teman-teman. Area moving average 100.
dan juga area moving average 200. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa lama? Ya, kalau misalnya ini ke sini, bisa jadi ini seminggu dan juga bisa sampai 2 minggu. Tapi tergantung pergerakan harga pasar. Kalau misalnya ada big impact atau news yang mempengaruhi GBP/USD, ya bisa dalam waktu 2-3 hari ini bisa tercapai gitu, karena selisihnya itu nggak nyampe 500 pip ya. Ya kita hitung aja dari sini ke sini, ya cuman sekitar 260 pip. Nah, biasanya untuk moving average ini kita bisa lihat kalau di daily candle itu udah close di atas moving average 50. Artinya untuk jangka pendeknya GBP/USD itu udah uptrend. Nah, tapi kita bisa buy dan sell ya di pasar. Jadi kita nggak fokus untuk buy atau kita fokus untuk sell. Jadi harga pasar ini kan dinamis, naik turun. Nah, fluktuatifnya juga cepat. Nah, kita bisa lihat nih di H4. Nah, kalau di H4 ini ketahan di moving average 200. Nah, kalau secara teori sih kalau ketahan kayak gini ya ini area untuk kita nge-sell ya di sini. Nah, biasanya kalau dia koreksi dia bisa sampai sini. Nah, kalau ternyata ini yang moving average 100-nya ditembus, maka dia bisa koreksi lagi ke 50. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat nih di H4, di sini ada yang namanya pergerakan harga naik ya. Di sini nih. Di sini candle yang putih ini. Nah, ini ada pergerakan harga naik. Nah, jadi di sini ada area moving average 50. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buy, kita bisa buy di sini. Stop lossnya di sini. Di sini. Kalau buy di sini, stop loss di sini. Nah, kalau misalnya kita buy-nya di sini, maka stop loss-nya itu adalah di candle sini, di area low-nya. Nah, kalau untuk targetnya misalnya kita dapat area buy limit di harga ini ya 2213. Kita hitung dulu nih resikonya 519 poin atau 51 pip. Nah, targetnya berapa? Targetnya pertama ini di H4 dulu ya, targetnya 68 pip. Terus targetnya ini 151 pip. Jadi kalau misalnya kita buy di sini dengan targetnya ini ya kurang lebih rasionya 1:2 gitu. Terus kalau misalnya kita beli di sini ternyata harga udah mau mendekati target profit ini. Nah, kita bisa pindahin SL-nya ke area ini untuk ngejar target selanjutnya misalnya di daily. Nah, kita lihat nih. (2597) ya. Di H4 di sini 2365. Nah, jadi kalau ngejar ke sini dengan teman-teman udah pasang locknya di sini kan, di area ini. Sorry, kita bikin dulu garisnya. Nah, 2274
Ya misalnya harga udah di sini nih, kita bisa dapat buy di sini ya di 2213. Nah, pada saat harga misalnya udah running profit di harga ini, kita bisa pindahin stop loss di 2274 di sini. Kalau misalnya teman-teman mau ngejar target daily-nya. Nah, di sini ya, asalnya di sini. Jadi misalnya buy di sini, kalau sudah running profit di harga sini, teman-teman mau pindahin SL. Nah, gunanya SL dipindahin maju itu, biasanya kan SL kita pindahin di sini taruhnya. Tapi kalau kita pindahin di sini, pas harga ini ternyata nggak kuat naik dan turun kena SL di 2274, ya berarti kita tetap profit gitu. Cuman ya nilai profitnya aja ya berkurang. Tapi kalau misalnya dia bisa ngejar ke sini, ya maka teman-teman bisa dapat profitnya lebih besar. Jadi untuk moving average ini beragam ya. Kita bisa lihat nih, misalnya contoh di chart yang lain, misalnya Audi USD. Nah, kayak gini nih. Ini Audi USD ketahan di moving average 200 nih, teman-teman. Nah, ini sebenarnya kita bisa nge-sell kalau kayak gini. Ya. Nah, stop lossnya di mana? Stop lossnya di sini. Ya cara ngitung stop lossnya ini ya. Tarik garis Fibonacci ya. Nah, ini dari bawah ke atas. Nah, ketemu area SL-nya. Jadi dari low ke high ya. Nah, jadi SL-nya itu ada di 6694. Nah, targetnya sini 168 sampai sini. Kayak gitu sih. Minimal ya di sini. 1:1 ya. 42 ke 61. Jadi kita bisa hitung berdasarkan rasio pipnya ya teman-teman ya. Nah, ini berhubung OCSD udah tinggi ya, ketahan di SMA 200 ya, teman-teman bisa tarik garis gini. Nah, di sini ketemu nih trend line-nya di area 100 ini. Jadi kalau misalnya dia breakout di area ini 6538 hari ini ya, maka ya dia bisa aja koreksi ke harga ini 161,8 ke sini 6313. Nah, ini hanya sebuah forecast saja ya, tidak ada jaminan pasti profit, tapi trading ini adalah probabilitas. Jadi ya kita hitung risk to rewardnya sih teman-teman, kayak gitu. Nah, berikut adalah ulasan tentang moving average ya, SMA moving average 50, 100 dan 200. Jadi kalau misalnya kita gunakan time frame daily, maka keakuratannya itu atau harganya mental, misalnya nih contoh dari harga uptrend misalnya ketahan di daily ya, di daily resisten ini kayak gini, ini kan uptrend nih ya, ini dari bawah ke atas nih kan uptrend nih. Nah, tapi dia kalau misalnya kita lihat dari keseluruhan sini, ini ke sini, ini ya, ini sini, ini kan downtrend. Nah, ketemu garis SMA nih 200. Nah, ini biasanya koreksi dulu nih teman-teman. Even dia mau melanjutkan kenaikan harga, biasanya koreksi. Nah, kayak misalnya di sini nih teman-teman lihat ya, ini harga naik ya, dia sebenarnya lagging ya, tapi dia udah dekat-dekat area SMA 100. Nah, dia koreksi nih. Nah, sampai akhirnya dia benar-benar ngejebol. Kalau di sini konsolidasi ya. Nah, sama nih polanya di EMA
seri di SMA 200, jadi potensinya Audi juga bisa koreksi kayak gitu sih teman-teman. Ya cukup sekian aja videonya, semoga bermanfaat ya.